Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansoriah Aziza dari kelas PI3E Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Cipasung. Nah, pada kesempatan video ini, materi yang akan saya bawakan ialah cara berdakwah yang baik menggunakan teknologi. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang memberi rahmat dan keselamatan kepada semua umatnya. Kaum muslim dalam dunia Islam itu diwajibkan untuk berdakwah sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ayat tersebut menegaskan bahwa sebagai manusia wajib berdakwah kepada kebaikan dan meninggalkan keburukan. Dakwah dalam Islam dapat dilakukan dengan multidimensi kehidupan. Tidak hanya dengan lisan dan tulisan, melainkan juga dengan hal atau aksi sosial. Seorang ulama yang baik selain memiliki penguasaan terhadap materi, juga dituntut untuk dapat memahami kebiasaan masyarakat yang menjadi sasaran dakwahnya. Nah, pada perubahan zaman yang terjadi sekarang ini berdampak terhadap perkembangan teknologi yang semakin canggih. Perkembangan zaman ini mencakup hampir setiap aspek kehidupan manusia, termasuk aspek kehidupan beragama pun tidak luput dari perkembangan teknologi. Hal ini pun menjadi tantangan tersendiri bagi penyebaran pendidikan agama Islam. Efektivitas waktu menjadi salah satu kelebihan teknologi informasi. Hal tersebut disebabkan oleh kecanggihan teknologi informasi yang telah berhasil menghapus ruang geografis manusia hingga keberadaannya terasa sangat penting untuk kehidupan manusia dan telah menjadi kebutuhan vital bagi kehidupan masyarakat kontemporer. Keadaan ini justru harus menjadi peluang yang begitu luar biasa bagi para ulama untuk menyebarkan informasi dakwah ke seluruh jagat raya. Perlu adanya inovasi baru dalam berdakwah. Banyak para pendakwah yang sudah mulai berinovasi dalam menyebarkan dakwahnya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, berikut ada tips atau cara untuk berdakwah di era digital ini. Yang pertama, pendakwah harus merasa baper atau bawa perasaan. Maksudnya mesti membawa perasaan itu melibatkan hati kecilnya untuk berceramah. Pendakwah harus merasakan betul apa yang disampaikan, apakah yang disampaikannya pantas atau tidak. Nah, bapernya pun bukan baper biasa ya, tapi baper ilmiah. Untuk mencapai baper ilmiah ini, pendakwah sebaiknya membaca berbagai buku penelitian. Yang kedua, memakan konten dari banyak sumber. Jika pendakwah hanya mengkonsumsi konten yang diterbitkan satu golongan saja, ia bisa dirasuki kecintaan luar biasa terhadap si A sepertinya, dan kebencian terhadap si B. Hal sama juga bisa terjadi pada siapapun yang mendengar satu pendakwah saja.
Yang ketiga, pendakwah dianjurkan untuk mempunyai akun resmi. Di situ setiap video atau unggahan diunggah utuh. Sehingga jika ada potongan video yang dirasa kurang pas, masyarakat bisa merujuk ke video atau unggahan yang utuh di akun resmi itu. Yang keempat ada pendakwah harus berhati-hati dengan politik dalam negeri dan luar negeri. Jangan diperalat oleh partai politik untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, dakwah di era digital itu harus kerja tim. Penceramah itu seperti frontman. Di belakang mereka harus ada lead bank, tim teknis, dan lain-lain. Produksi konten berdasarkan riset dan disebarkan sesuai target. Yang keenam, pendakwah harus jujur dalam menyampaikan latar belakang pendidikannya, disiplin ilmu yang dikuasai, tidak memaksakan menjawab pertanyaan yang belum diketahui. Masyarakat juga harus diberikan cara belajar agama, direkomendasikan buku apa, kitab apa yang perlu dibacanya. Ketujuh, pengelolaan data. Video ceramah sebaiknya disimpan di website yang dibuat sendiri. Nah, mungkin seperti tadi harus punya akun resmi sendiri ya, karena bisa saja media sosial ini rentan hilang akunnya karena dihack atau media sosialnya bermasalah sehingga dilarang beroperasi. Atau bisa juga di backup datanya pada sarana penyimpanan online ataupun harddisk yang terpercaya pastinya. Nah, yang ke-8, banyaknya sorotan dari masyarakat terkait kesesuaian antara perkataan dan perbuatan pendakwah. Dari godaan politik, rayuan popularitas, dan persaingan antar sesama pendakwah. Lalu selanjutnya, pendakwah hendaklah mengingatkan masyarakat untuk tidak untuk jauhi fanatisme berlebihan terhadap pendakwah, karena manusia itu tempatnya salah. Biasa saja pendakwah melakukan kesalahan. Lalu antar pendakwah sebaiknya harus menjaga etika saat mengkritik pendakwah lainnya untuk menghindari kubu-kubuan di masyarakat. 9. Ada masanya pendakwah harus puasa ceramah, yaitu di mana waktu itu digunakan pendakwah untuk memperdalam ilmu, mengevaluasi, meningkatkan pemahaman terhadap karakter dan perilaku audiensnya. Selanjutnya, yang ke-10, pertimbangkan melakukan siaran langsung. Sebaiknya siaran tunda saja. Yang ke-11, bagi siapapun yang ingin menjadi pendakwah harus menguasai, memahami bahasa asli dari kitab suci, dari Al-Quran. Dalam Islam yang harus dipahami itu berarti bahasa Arab, ilmu hadis, dan lain sebagainya. Baca juga riwayat hidup para pendakwah. Di situ terlihat betapa lamanya mereka belajar, menghafal, dan lain-lain. Tidak ada jalur cepat menjadi seorang pendakwah. Menyampaikan firman Allah itu perlu ilmu, penalaran, dan metodologi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih jika pendakwah itu mengingatkan pemerintah? Boleh saja, misalnya mengingatkan tentang kesenjangan ekonomi, bahaya radikalisme, korupsi, separatis, merawat lingkungan, dan lain-lain. Yang penting tidak mengembangkan kebencian terhadap keyakinan orang, pemerintah, apalagi negara. Hindari fitnah, pelecehan sara, menyampaikan sesuatu di luar kapasitas pendakwah.
sedikit melebar ya. Kritik dari pendakwah salah satunya disebabkan semakin langkanya kritik dari kampus, kaum intelektual terhadap pemerintah. Dugaan saya, jika para anggota DPR atau DPRD atau DPD, profesor, doktor, para dosen di kampus aktif menjadi penyambung lidah rakyat, maka para pendakwah tidak akan lagi mewakili peran mereka yang digaji untuk menguasai pemerintahan tersebut. Mungkin dari saya dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.